1. Persiapannya sudah dilakukan sejak 5 bulan sebelumnya, tepatnya pada 1 Maret 1945 di tanggal dibentuk PUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. 2. Sebagai persiapan BPUPKI melakukan 2 kali sidang. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia, Pancasila, yang dikemukakan oleh Pak Supomo, Pak Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Itulah sebabnya setiap 1 Juni sekarang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. 3. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil sebanyak 9 orang, disebut juga Panitia 9, dan mematangkan konsep Pancasila, tampil dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Piagam Jakarta. Sidang kedua dilakukan pada 10-14 Juli 1945, menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. 4. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi PPKI, Dokumentasi Panitia Kemerdekaan Indonesia, atau Dokuritsu Junbi Inkai dalam bahasa Jepang. Panitia ini merebut 21 orang dan tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 5. Berita kekalahan Jepang pada Perang Dunia II yang tengah terjadi saat itu membawa dampak buruk bagi Jepang. Kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 16 Agustus 1945 dibom atom oleh sekutu. Peristiwa ini mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat melalui radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan memata golongan muda ini mengadakan rapat di Pegagan Timur. 6. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh dan menghasilkan keputusan yang menjadi dasar proklamasi Indonesia. Hasil ini disampaikan kepada Bung Karno oleh Wikana dan Darwis. Namun terjadi perbedaan pendapat. Setelah beberapa rapat, akhirnya golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno keluar kota agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. 7. Peristiwa Rengas Dengklok. Jika kamu pergi ke daerah Kuningan di Jawa Barat, kamu pasti akan melihat papan nama Rengas Dengklok. Bung Karno dan Bung Hatta diusungkan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Oleh rombongan golongan muda, mereka diasingkan karena meminta para pemuda untuk menunggu dalam mengumumkan proklamasi. Sementara itu di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di Gedung Pejamban 2. 8. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari Bung Karno dan Bung Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya Subarjo menyetujui jaminannya kepada golongan muda untuk proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada hari Selasa, lalu pukul 12.00 WIB. Dengan jaminan itu akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan. 9. Perumusan naskah proklamasi dari Rengas Dengklok. Rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Pasti kamu kebayangkan bagaimana lelahnya Bung Karno dan Bung Hatta. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di rumah masing-masing. Setelah itu Soekarno Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan yang diterima Ahmad Subarjo. Meskipun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan ia memberikan jaminan keselamatan. 10. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Wali Kota Jenderal Nishimura untuk meminta sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya tidak ada persetujuan dalam pertemuan tersebut. Korea Jepang yang sudah menyerah untuk sekutu sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah situasi politik di Indonesia. Sampai kedatangan sekutu, akhirnya Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. 11. Kata proklamasi adalah kontribusi Soekarno, kalimat pertama adalah kontribusi Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan kontribusi Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarno, lalu diketik oleh Sayuti Melik.
Terakhir, Soekarno memberi izin untuk naskah ini meminta izin dari Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat setelah disetujui. Proklamasi akan dibacakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno Muhammad Hatta kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM Dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. 13. Pagi diterima rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudan Kolektif Hendra Ningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. 14. Pengibaran bendera dilakukan oleh Suhud dengan bantuan Sudan Kolektif Hendra di Ningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara yang sedang berlangsung saat para hadirin spontan menyiarkan lagu Indonesia Raya saat bendera dikibarkan. 15. Penyebar luasan berita proklamasi Republik Indonesia. Berita proklamasi disebarkan melalui siaran radio dari kantor berita Domel. Mendengar berita ini, pihak Jepang mengeluarkan berita penyiaran proklamasi itu. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar dari Domel diputus dan dikeluarkan tanpa kehilangan akal. Para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat pemancar dari kantor berita Domel. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita ini segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio menyebarkan berita proklamasi, dilakukan melalui pers dan surat selebaran proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1945. Terima kasih telah menyaksikan.